implementasi dari nilai itu ada pada dua materi kan, yaitu estetika dan etika. Nah, kami itu sangat berkait dengan pembuat kebijakan. Waktu itu kampus tidak mengadakan mata kuliah estetika. Sekarang kan ada, kalian kan. Nah, kenapa nilai itu penting ya? Kalau kita bicara tentang nilai, kita bicara tentang dua hal sebenarnya ya. Value, kita bicara tentang worth ya. Kita bicara tentang goodness. Kalau kita bicara tentang goodness, tentu kita bicara tentang kebaikan. Sementara kalau kita bicara tentang worth, ini bicara tentang keberhargaan. Tolong pahami dulu konsep ini ya, ini sangat mendasar. Ini cara pandang kita nanti harus kita luruskan dengan ini. Jadi value itu bicara tentang dua, tentang pembagiannya, sama nilai pembagiannya itu estetika dan etika. Dan itu digambarkan dengan sangat baik oleh Immanuel Kant ketika ia menulis dalam bukunya Dualism itu. Dia menyatakan bahwa ada dua hal yang mengagumkan saya, yaitu indahnya bintang gemintang di langit, berada di atas ya, di atas langit, dan ada hukum moral di dalam hati. Satu sisi dia bicara tentang estetika, tentang keindahan. Ya, siapa yang tidak mengatakan indahnya bintang dilihat di malam hari ya, dengan kelap-kelip bintang. Dan kita juga sepakat bahwa moral itu bukan di luar, tetapi di diri kita. Karena kita yang melaksanakan, kita yang melakukannya, tindakan moral. Maka moral itu sangat berkaitan dengan tindakan baik dan tindakan buruk. Kita tinggal memilih, karena itu adalah penilaian orang hanya pada dua hal itu. Tindakan yang dikatakan baik atau tindakan yang berdasarkan nilai-nilai kebaikan atau tidak, nah itu diberikan penilaian. Sehingga kalau dijadikan aksiologi itu sebagai filsafat nilai, karena memang dia memberikan penilaian. Kalian jadi tahu kan mana teman kalian yang baik, mana teman kalian yang tidak baik, ya kan? Tahu mana teman kalian temannya omongannya enak, mana yang omongannya tidak enak, dan bisa melihat. Karena memang pendekatan yang kita gunakan dengan aksiologi. Nah, kalau kita bicara tentang nilai itu, maka sering kita nggak bisa lepas dari berharga. Sesuatu itu berharga ketika kita mengatakan sesuatu itu bernilai, karena dia berharga. Makanya berapa nilainya, kan gitu? Akan berapa harganya? Itu dalam kehidupan nyata. Tapi di dalam filsafat itu harus dibedakan. Di dalam filsafat itu nilai itu sesuatu yang memberikan makna dalam hidup. Makanya dia implementasinya pada estetika dan etika. Kalau kita melakukan kebaikan, kita menjadikan hidup kita bermakna. Nah, ini pada goodness. Makanya orang-orang baik itu adalah orang-orang yang bermakna dalam hidupnya. Al-Quran sendiri kan sebut itu, ya, orang-orang yang memberi kemanfaatan kepada orang lain. Kemudian juga Nabi sendiri mengatakan dalam beliau khairun nas wa hum linnas. Ya, dari sini kita bisa paham bahwa antara worth dan goodness itu bagian daripada nilai. Dan dalam kajian filsafat itu harga sesuatu atau sesuatu yang memberi makna bagi kita itu bagian dari penilaian itu sendiri. Lalu kalau ada pembedaan kita terhadap makna nilai, para filsuf tidak sepakat dengan pengertian itu, tidak semua. Nietzsche misalnya, dia mengatakan nilai itu sebuah tingkat atau derajat yang diinginkan manusia. Ya. Jadi derajat yang diinginkan manusia itu secara ideal itulah nilai menurut Nietzsche. Bahwa ketika seseorang itu memberikan nilai, maka orang itu sesungguhnya sudah menunjukkan
harga akan sesuatu. Dan itu derajat yang tertinggi menurutnya. Lain dengan Sharon. Sharon mengatakan bahwa nilai itu sangat ditentukan. Konstruksi sosial itu dengan nilai kebaikan, dengan nilai kebenaran yang dia terjemahkan itu sangat ditentukan oleh kondisi masyarakat itu. Makanya kalau kita menganggap tadi seperti saya jelaskan bahwa sapi bagi kita itu hewan biasa, atau bagi masyarakat tertentu dia hewan yang sangat dimuliakan, itu sangat berbeda satu daerah dengan daerah lain, tergantung bentukan dari mana hewan tersebut dinilai. Anda kalau pergi ke Tapanuli Utara, kalian kalau pergi ke Toraja, tanah Toraja, atau kalian pergi ke daerah-daerah yang mayoritas Kristen lah, di Minahasa misalnya, kampung-kampung tuh babi itu berkeliarannya kayak kucing gitu aja. Kalau saya Manado sih belum pernah saya, tapi kalau di Tapanuli Utara saya udah lihat. Saya ya lihat babi gendut gede kayak gitu itu, saya geli dan ngeri juga ngelihatnya. Tapi orang sana dia lus-lus, dipeluk-peluk gitu. Jadi kayak piaraan kucing biasa aja gitu loh. Ya. Karena bagi mereka itu sesuatu yang berbeda. Orang Islam siapa yang mengatakan babi itu bernilai kan? Tidak ada itu. Ini value. Bagi kita tidak bernilai apa-apa, tapi bagi orang lain itu bernilai. Konstruksi sosial. Nah makanya kalau kita melihat nilai lebih jauh itu bisa kita lihat dalam ciri nilai. Tadi sudah disinggung sebenarnya oleh kawan saya. Bagaimana sih ciri nilai itu? Ya, ini aja yang terlihat. Ciri nilai. Ini kita bahas. Ini penting ini. Ya, ciri-ciri nilai. Yang pertama, ya nilai itu adalah konstruksi. Masyarakat. Yang kedua adalah terbentuk secara sosialisasi. Terbentuk secara sosial. Penting ya untuk kita ketahui karena kita bicara tentang ini. Kemudian yang ketiga adalah bervariasi. Nah, ini menjawab tadi pertanyaan kalian itu. Dan yang terakhir saling berkaitan. Saling berkaitan. Oh, satu lagi ternyata ada. Dapat mempengaruhi orang lain. Dapat mempengaruhi. Ini ciri nilai ya yang harus kita tahu. Kalau Anda menemukan ciri seperti ini, berarti Anda sedang melihat nilai. Bagaimana itu? Konstruksi masyarakat terhadap nilai tadi sudah saya untuk menjawab pertanyaan kawan kalian tadi. Memang itu dibangun oleh satu masyarakat. Emas itu kalau tidak ada konstruksi dari masyarakat bahwa dia itu benda yang berharga, mungkin bagi kita tidak ada masalah ya. Bagi orang-orang dulu yang menemukan emas itu biasa-biasa saja. Atau batu safir ya yang harganya itu mahal dan sangat tinggi itu mungkin bagi orang yang tinggal di pedesaan, yang tinggal di tempat-tempat terpencil ya, tidak ada nilainya karena bagi mereka lebih berharga seekor kelinci, kemudian seekor kijang yang bisa mereka makan untuk bertahan hidup. Sementara bagi mereka ya benda-benda bernilai seperti itu tidak ada nilainya justru. Kenapa? Karena ketika suatu benda itu berharga sangat bergantung kepada konstruksi masyarakat. Makanya kalau harga emas itu ya, itu secara universal itu berlaku sama. Di dunia harga emas sekarang begini gitu kan, turun naik gitu kan. Ada ya, di Indonesia itu kan ada beberapa jenis emas ya, termasuk antam itu ya. Antam itu aneka tambang, itu nama PT-nya perusahaannya. Dan dia ada fluktuasinya mengikuti dolar juga itu. Dan negara manapun
cadangan devisa mereka itu yang mereka simpan itu adalah dalam bentuk emas. Terbentuk secara sosial itu maksudnya apa? Ya, tergantung di mana masyarakat itu berada. Ada orang yang menganggap bagi saya emas itu nggak penting gitu kan. Ada orang yang menganggap seperti itu. Kenapa? Bagi mereka tuh makan yang penting kok, bukan emasnya. Karena emas itu mungkin banyak di tempat. Satu nilai yang berlaku di negara ini, di negara itu tuh beda. Sama halnya saya berikan contoh, India memuliakan sapi, di Indonesia ya tidak biasa. Dan saking mereka memuliakan sapi, setiap Idul Adha, India itu selalu bergejolak. Kenapa? Karena umat Hindu selalu mengatakan umat Islam sebentar lagi akan membunuh sapi secara massal. Ya seperti kalian jelaskan tadi itu kan. Tapi ketidakwajaran bagi mereka itu ada yang unlogic. Kenapa mereka tidak mempermasalahkan berapa ribu ekor di dunia ini 1 jam ayam disembelih untuk fried chicken? Coba kalian bayangkan gitu. Tapi tidak ada orang mempermasalahkan kan. Kenapa giliran sapi kok dipermasalahkan? Orang Islam menyembelih sapi itu benar dengan sembelihan yang baik. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, "Faksinu zabhat." Perbaiki atau dengan cara yang baik kalian menzabihnya atau menyembelihnya. Kalau di luar negeri ayam itu pakai mesin, Mas. Kemudian saling berkaitan. Nilai itu saling berkaitan satu sama lain. Makanya kalau kita melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, ya, itu pasti ada kaitannya. Kenapa kalian menjalankan nilai-nilai kebaikan? Karena ada ajaran-ajaran kebaikan. Islam mengajarkan agar kita itu berbuat baik. Bahkan dalam Al-Quran itu banyak derivasi kata-kata yang digunakan untuk menyebut kata baik. Ada ma'ruf, ya, ada khair, ada albir, ada hasan, apa lagi? Kan banyak, ya, kata-kata baik. Ada thayyib, itu juga baik artinya, ya. Kalau apa itu bahasa Jawa. Nah, jadi dari sini goodness itu di situ, ya. Kenapa? Ya karena ketika kita berpikir bahwa keterkaitan orang baik itu kan gini loh. Anak itu kok pinter banget ya. Siapa gurunya? Kan gitu kan? Di mana dia belajarnya? Alhamdulillah kalau saya bilang gitu ya. Terus anak itu kok pandai ngaji, di pondok mana dia? Pandai baca kitab, santri pesantren mana? Berkaitan. Ternyata nilai-nilai kebaikan itu berkaitan. Jadi ada. Begitu juga keburukan. Jangan dikira keburukan itu nggak berkaitan, ada. Kalian yang nongkrong-nongkrong di titik nol itu pulang larut, ya hati-hati lah, ya. Jangan sampai lah mahasiswa UIN kena keliding, kasihan. Ya. Karena mereka sasarannya memang orang-orang yang jalan malam hari sendiri, memang sendiri karena takut nanti kalau ada pembalasan kan ngeroyok, balas, nggak berani dia. Kalau kalian berteman pulang tuh aman lah. Tapi kalau kalian sendiri, karena mereka keroyokan, biasa gitu. Saling berkaitan, Mas. Nah kemudian nilai itu dapat nggak mempengaruhi? Bisa. Kalau saya mengajarkan nilai kebaikan, orang tua kalian mengajarkan kebaikan, itu mempengaruhi. Makanya kalau ada orang tua, kalian jangan berteman dengan orang nakal, dia bisa mempengaruhi kamu. Itu betul. Tomboati itu kan salah satunya apa? Berteman dengan orang soleh. Karena itu bisa mempengaruhi. Ya, jangan berteman dengan orang yang salah. Ya, yang soleh kalian tuh berteman. Kalau kalian berteman dengan orang yang intelek, itu kalian akan terpengaruh intelektualnya kepada kalian. Ya. Tapi kalau bergaulnya dengan orang-orang yang ya disorientasi ya dalam hidupnya, ya itu juga mempengaruhi kalian. Siapapun itu. Dari sini apa kritik kita terhadap nilai itu? Ada mungkin kalian mendengar istilah bebas nilai gitu kan. Ya memang ada sesuatu yang bebas nilai dan ada yang kalian bebas untuk memberikan penilaian. Kalian bebas menilai siapapun, ya.
Tapi kalau kita orang filsafat, ketika kita memberikan penilaian, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus objektif memberikan penilaian. Jangan melihat itu apa yang tersurat. Ya, ketika ada kawan kalian tiba-tiba marah aja pada kalian, coba kalian berpikir positif. Oh mungkin lagi bete dia, gitu. Apalagi kalau perempuan itu kan dalam waktu-waktu tertentu dia tiba-tiba marah aja kan. Lagu bapak tahu ya, saya kan udah punya istri, saya tahu kan. Kalau perempuan kalau dia menstruasi kan badannya gak enak kan, pada sakit, ya. Gampang marah itu, ya. Kalau laki-laki kan enggak, kalau itu nggak menstruasi, jadi jangan gampang marah gitu. Karena badannya sakit ya, mengeluarkan darah kotor itu kan. Jadi mereka sangat sensitif. Jadi kalau misalnya kalian menemukan teman perempuan tanpa sebab, kalian dilabraknya dengan kata-kata pedas gitu kan, bisa saja dia bad moodnya itu ya karena persoalan itu. Kalau disebut wanita itu menggunakan perasaan, kalau laki-laki menggunakan logika, ya menurut saya ada benarnya di situ. Karena mereka terlalu mengikuti perasaan. Jangan hancurkan perasaan wanita. Saya bicara di sini karena nggak ada wanitanya. Kalau ada wanitanya mereka GR nanti gitu ya. Wah, saya dibela Pak Taufik gitu. Nah, jadi dari sini ya, kalau kita melihat nilai itu dari nilai-nilai kemanusiaan, saya nggak perlu bahas lah 4 nilai dari Max Scheler itu ya, karena memang itu ada semua pada kita. Tinggal kita bagaimana melihat nilai itu sebagai tingkat atau derajat yang diinginkan. Kalau menurut Nietzsche, saya setuju dengan itu. Karena memang kita ingin sesuatu itu bernilai. Dan kita ada di dunia ini karena kita ingin bernilai di sisi Tuhan. Itu yang pasti. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Nilai apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ini, walaupun kita semua sama, mau laki dan perempuan, itulah ketakwaan kita. Jadi kalau pakai dalil, pakai kayak gitu. Jadi jangan sampai mau ceramah dalilnya lupa, Mas. Ya. Kalian bisa ceramah dalilnya tuh innamal a'malu binniyat tuh lain lagi itu kan. Tapi kalau innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Shadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.